kelas 01060042. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video micro teaching mengenai aritmatika sosial untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching semester 6 program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada Bu Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar murid-murid? Alhamdulillah alamin. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di kelas ini dalam keadaan sehat. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Gatot Sukma Aji Hadir. Salsa Nurwibi Tamala Prasetya hadir. Oke, baik, alhamdulillah hadir semua ya. Silahkan anak-anak semua untuk menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis. Ya, pada pertemuan minggu lalu kita telah belajar mengenai materi perbandingan. Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi aritmatika sosial. Di rumah sudah ada yang belajar mengenai materi aritmatika sosial? Sudah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mengamati video berikut ini. Yang ini berapa nih kak? Biasa beli di warung? Wah, nah, nggak tahu juga dong. Gak dong, tanya orang depannya. Oh iya kak. Tadi aku dari adik depan. Oh. Kita lihat tuh, susu ini setengah usia 15.000. Yang ini satunya 1.500, satunya beng-bengnya jadi 9.000. Yang di kermas ini satunya 1.000, 4, 4.000. Kemudian satunya 500, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Berarti semuanya 7.000. Ini 4.000. Ya. Jadi 15.000. Ya. Ini 9.000. Ya. Nah, ini 7.000. Jadi Ya. berapa totalnya? 35.000. Oke, berarti modal kita 35.000. Ya. Ini nak jual berapa kak? Ini kita jual 1.500. Ya. Kalau 4 6.000. Ya. Kalau susu kita jual 20.000 segini. ya. Kalau beng-beng ini 2.001. Ya. Ada 6, berarti 12.000. Ya. Momogi kita jual 1.000. Ya. Berarti semuanya 14.000. 14.000. Ekspektasi. Ini 52.000. Ya. Sedangkan modal kita tadi 35.000. Ya. Jadi kalau dihitung-hitung kita untung 17.000. Oh iya kak. Alhamdulillah. Kita dulu tuh, oke. Lah kok nggak laku-laku ya kok? Kok aduh udah jadi ngobrol kok malah tidur. 2 hours later. Realita. Ampun Dodo. Ampun Dodo. Kayak mana nih jualan tinggal segini? Mau diapain nih dong? Mau tinggal segini? Udah kok jual ada yang sedek ini. Joko, Rido, kalian lagi pada makan? Tidak nih guys. Tadi tuh aturannya mau dijual. Lantaran sendiri tuh makanin semuanya jadi tinggal segini. Gak mau ngapain? Gak apa sih, lihat kalian aja. Gaya mau beli? Boleh deh, Oh iya. berapa jadi? Gila beli juga aja. Nah ini 2.000, 3.000. Ham. Ini 900. Jadi 3.000. 9 tambah 2. Tambah 2, 41.000. Jadi 30? 1.000. Oh iya. Oh ya. Kasih gaya. Kasih guys. Jadi ini dong. Modal 35 jadi dapatnya 31. Mau untung jadi buntung. Duh. Tapi kok nggak apa-apa. Ini kan jajan dikasih dari Amira juga. Lah,
Dapatkah kalian menemukan permasalahan mengenai aritmatika sosial selain yang ditayangkan di video tadi? Dapat, Bu. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai materi penjualan, materi pembelian, keuntungan, dan kerugian dengan indikator, mendeskripsikan situasi terkait aritmatika sosial, menghitung berbagai situasi terkait aritmatika sosial, menganalisis berbagai macam situasi terkait aritmatika sosial, memecahkan masalah terkait aritmatika sosial, dan menyimpulkan masalah yang berkaitan tentang aritmatika sosial. Dengan tujuan siswa mampu mendeskripsikan pengertian terkait harga pembelian, harga penjualan, keuntungan, dan kerugian di depan teman-temannya. Siswa mampu menghitung berbagai situasi terkait aritmatika sosial. Siswa mampu menganalisis berbagai situasi terkait penjualan, pembelian, keuntungan, dan kerugian. Siswa mampu memecahkan masalah terkait penjualan, pembelian, keuntungan, dan kerugian. Siswa mampu menyimpulkan masalah yang berkaitan dengan penjualan, pembelian, keuntungan, dan kerugian. Siswa mampu mengaplikasikan pembelajaran terkait nilai penjualan, pembelian, keuntungan, dan kerugian. Silahkan membentuk kelompok dengan 2 anggota. Baik, dari video yang sudah ditayangkan tadi, silahkan kalian berdiskusi, dan jika ada pertanyaan silahkan dicatat dan ditanyakan. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai aritmatika sosial ya. Oke. Aritmatika sosial ini adalah materi yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa itu materi aritmatika sosial? Materi aritmatika sosial itu materi mengenai penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, dan masih banyak lagi. Pada siang hari ini kita akan belajar 4 submateri, yaitu penjualan, pembelian, keuntungan, dan kerugian. Oke. Tentunya kita tidak lepas ya, dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari yang namanya aritmatika sosial. Entah itu kita sebagai seorang pembeli maupun kita sebagai seorang penjual. Nah, sebagai seorang penjual, pasti mereka menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebagai seorang pembeli pun pasti dia menginginkan untuk membeli dengan harga yang semurah-murahnya, betul atau tidak? Nah, di materi ini penjualan dan pembelian dilihat dari sudut pandang seorang penjual, bukan pembeli. Jadi maksudnya bagaimana? Kata untung di sini adalah nilai keuntungan bagi seorang penjual, bukan seorang pembeli. Dan kata rugi di sini pun dimaksudkan untuk seorang penjual, bukan seorang pembeli. Apa sih yang dimaksud dengan harga pembelian? Nah, harga pembelian adalah nilai dari suatu barang yang dibeli. Kemudian untuk harga penjualan merupakan nilai dari suatu barang yang dijual. Maksudnya bagaimana sih? Nah, Ibu kasih contoh seperti ini. Gatot membeli sepeda dengan harga 200.000. Nah, Gatot membeli. Nah, di situ yang dimaksud membeli adalah sebagai harga pembelian. Berapa harga pembeliannya? Harga pembeliannya adalah 200.000. Bisa dipahami? Nah, untuk harga penjualan contohnya seperti ini. Ibu menjual botol minuman dengan harga Rp5.000. Nah, Ibu menjual itu dikatakan sebagai harga jual. Berapa harga jualnya? Harga jualnya yaitu Rp5.000. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian bagaimana sih seorang penjual dapat dikatakan untung atau rugi? Nah,
Seorang penjual dikatakan mengalami keuntungan apabila harga beli lebih kecil daripada harga jual. Kemudian kita tulis saja. Harga beli dapat kita singkat dengan HB ya. Harga beli lebih kecil daripada HJ. Apa itu HJ? Harga jual. Nah, untuk rugi adalah harga beli lebih besar daripada harga jual. Nah, apabila harga beli sama dengan harga jual, maka penjual tersebut dikatakan mengalami impas atau balik modal. Sebagai contoh, baik, kita ambil contoh. Gatot membeli sepeda dengan harga Rp500.000. Kemudian Gatot menjual sepeda tersebut dengan harga Rp400.000. Nah, sekarang apa yang Gatot alami? Apakah Gatot mengalami keuntungan atau Gatot mengalami kerugian? Nah, kita cek. HB, harga beli adalah Rp500.000. HJ adalah Rp400.000. Nah, HB, HJ. Nah, di sini harga beli lebih besar atau lebih kecilkah dari harga jual? Ya, harga beli lebih besar daripada harga jual. Nah, dari materi yang sudah kita bahas tadi, ketika harga beli lebih besar daripada harga jual, maka seorang penjual akan mengalami kerugian. Ya, seperti itu teman-teman, seperti itu anak-anak ya, bisa dipahami. Nah, untuk keuntungan, kita bisa ambil contoh. Selsa membeli sebuah buku dengan harga Rp200.000. Kemudian Selsa menjual buku tersebut dengan harga Rp300.000. Nah, berarti bagaimana? Berarti harga beli yang dikeluarkan oleh Selsa adalah Rp200.000. Kemudian harga jual adalah Rp300.000. Di sini harga beli kurang dari harga jual. Nah, ketika harga beli kurang dari harga jual, maka penjual mengalami keuntungan. Nah, berarti Selsa mengalami keuntungan. Nah, dari sini bisa dipahami ya anak-anak semua. Kemudian bagaimana sih cara untuk menentukan nilai keuntungan dan kerugian itu? Nah, untuk menentukan nilai untung, kita dapat menggunakan rumus harga jual dikurangi dengan harga beli. Untuk mencari nilai rugi,
lagi, kita dapat menggunakan rumus harga beli dikurangi dengan harga jual. Nah, ini rumusnya ya. Baik, apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Nah, sekarang silahkan anak-anak semua berkelompok dan mengerjakan LKBD yang sudah Ibu siapkan. Nanti kalian diskusikan, kemudian presentasikanlah hasil diskusi kelompok kalian di depan teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Salsa Nurwibi Tamalah Prasetya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi aritmatika sosial. Ya, saya akan mengerjakan soal pada LKPD nomor 1. Ya, soalnya yaitu seorang pedagang membeli 20 kg salak dengan harga 140.000. Setengahnya ia jual kembali dengan harga 10.000 per kilogram, dan setengahnya lagi ia jual dengan harga 6.000 rupiah karena mulai rusak. Jika seluruh salak terjual habis, maka berapakah keuntungan yang diperoleh? Nah, penyelesaiannya diketahui harga beli 20 kg salak adalah 140.000 rupiah. Kemudian harga jualnya tadi diketahui di soal ada dua ya. Harga jual yang pertama itu setengah dari 20 kg yaitu 10 kg dengan harga 10.000. Jadi harga jual yang pertama adalah 100.000, kemudian harga jual yang kedua yaitu 10.000 dikali dengan 6.000 per kilogram sama dengan 60.000. Jadi total harga jualnya yaitu 160.000 rupiah. Nah, maka keuntungan yang diperoleh adalah harga jual dikurangi dengan harga beli. Harga jualnya adalah 160.000 rupiah dikurangi harga belinya 140.000 rupiah. Jadi keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah 20.000 rupiah. Terima kasih. Ya, bagus sekali anak-anak semua presentasinya. Jawabannya sudah benar ya. Nah, berarti anak-anak semua sudah memahami materi aritmatika sosial tentang penjualan, pembelian, keuntungan, dan kerugian. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Harga penjualan adalah nilai dari suatu barang yang kita jual, sedangkan harga pembelian adalah nilai suatu barang yang kita beli. Dan seorang penjual dikatakan mengalami keuntungan apabila harga beli kurang dari harga jual. Seorang penjual mengalami kerugian apabila harga beli lebih dari harga jual. Kemudian seorang penjual dikatakan mengalami impas atau tidak mengalami kerugian dan keuntungan, atau dapat juga dikatakan dengan balik modal apabila harga penjualan sama dengan harga pembelian. Nah, untuk menghitung nilai keuntungan dan kerugian kita dapat menggunakan rumus ini ya, dimana untung sama dengan harga jual dikurangi dengan harga beli, rugi sama dengan harga beli dikurangi dengan harga jual. Ya, seperti itu. Nanti silakan anak-anak semua mengerjakan tugas yang sudah Ibu siapkan di rumah. Jangan lupa untuk dikerjakan dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Anak-anak semua tetap semangat belajar di rumah dan mengerjakan latihan-latihan soal sehingga kalian menjadi terampil dan pandai. Ya, sekian pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum